Guys, please, jangan dulu skip video ni. Kalian skip, kalian rugi guys. Dimana dikatakan, bikin bangga guys. Dimana Indonesia dikatakan negara pertama yang mempunyai kawasan area khusus di dalam markas UNESCO. Kalian tak percaya? Jom, kita semak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah support channel ini sejak dulu lagi, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok apa tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan bikin bangga guys, di mana Indonesia ini merupakan negara pertama yang mempunyai satu kawasan khusus di markas UNESCO. Bukan kaleng-kaleng guys. Tanpa buang masa, kita semak dulu video ini. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Datang dari negara kita Indonesia yang kini pamornya semakin naik di mata dunia bos, terutama di UNESCO PBB. Bahkan kini Indonesia pun menjadi negara pertama yang mempunyai area khusus di markas UNESCO tersebut. Nah, area khusus seperti apakah itu setelah ini kita bahas bos. Kemudian nanti kabar kedua seperti yang kalian tahu, baru-baru ini bahasa kita, bahasa Indonesia telah sukses dipilih, disetujui menjadi bahasa resmi UNESCO PBB. Dan kini bahasa Indonesia pun menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah alasannya? Mengapa bahasa kita yang dipilih? Kok bukan bahasa Melayu gitu ya kan? Padahal Malaysia kemarin udah semangat kali tuh bos, mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu di ASEAN. Dan untuk 9 bahasa lainnya yang diakui UNESCO selain bahasa Indonesia, bahasa apakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Dan terakhir nanti perlu kalian ketahui bos, bahwa kini banyak negara-negara besar di dunia yang secara resmi juga mempelajari bahasa Indonesia di negaranya masing-masing bos. Nah, negara apa sajakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang kini menjadi negara pertama yang akhirnya memiliki area khusus di markas besar UNESCO PBB. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, area khusus yang diberikan kepada Indonesia di markas besar UNESCO ini pun disebut dengan nama Archipelago Street alias Jalan Nusantara bos. Di mana tempat ini pun dijadikan sebagai tempat khusus Indonesia untuk memamerkan benda-benda khusus seni budaya asli dari Indonesia. Dan bahkan telah diresmikan di markas besar UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 13 November 2023 kemarin. Nah, mantap jos nih bos. Dengan ini, Indonesia pun akhirnya menjadi negara anggota UNESCO pertama yang memiliki area khusus untuk memamerkan benda seni budayanya di sana bos. Dan kalian wajib bangga nih. Kini budaya dan seni Indonesia pastinya bakal diakui di seluruh dunia. Jadi tetangga kalau mau klaim-klaim lagi ya wajib pikir-pikir nih bos. Oke, disebutkan terdapat 11 karya seni sumbangan pemerintah Indonesia ke UNESCO yang dipajang di sana saat ini. Di mana menurut laman Kementerian Luar Negeri Indonesia, benda-benda budaya itu diantaranya adalah replika tengkorak manusia purba, maket Borobudur, maket Prambanan, relief Samudra Raksa, lukisan kematian Kumbakarna karya Nyoman Mandra, Garuda Wisnu Kencana karya Nyoman Nuarta, souvenir perak Borobudur, patung pemain seruling, dan angklung robot karya Eko Morsito. Mantap jos. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia saja yang kini resmi menjadi bahasa UNESCO bos, tapi Indonesia pun ternyata juga mendapatkan ruang khusus untuk menunjukkan kepada dunia
ciri khas dan jati diri Indonesia sebenarnya. Nah, lantas pertanyaannya kini, mengapa kok bahasa Indonesia yang bisa menjadi bahasa resmi UNESCO nih bos? Apakah sebabnya? Dan selain Indonesia, sebenarnya bahasa apa lagi kah yang diakui oleh UNESCO? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, dikutip dari sumber-sumber media berikut. Mengutip dokumen resmi UNESCO yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2023 kemarin, ternyata ada beberapa pertimbangan penting nih bos, yang membuat UNESCO akhirnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resminya. Di mana UNESCO menyebut multilingualisme penting untuk mendorong dialog dan saling pengertian, semangat toleransi, menghargai identitas, budaya dan kerjasama antar bangsa. Keputusan resmi UNESCO pun menyatakan seperti ini bos. Menyadari peran penting bahasa Indonesia dalam mempromosikan nilai-nilai universal, solidaritas dan perdamaian, membina persatuan nasional, berfungsi sebagai bahasa pemersatu, dan memfasilitasi kelancaran komunikasi antar etnis dalam lingkungan bahasa Indonesia yang beragam, memutuskan untuk menambahkan bahasa Indonesia ke dalam daftar bahasa resmi General Conference UNESCO. Demikian bunyi keputusan resmi UNESCO bos. Nah, artinya UNESCO pun memilih bahasa kita, bahasa Indonesia, karena bahasa ini berhasil mempersatukan ratusan bahasa yang terdapat di wilayah Nusantara bos. Semua bahasa etnis di kampung-kampung, di daerah-daerah, mulai dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, Bugis, Tionghoa, bahasa Batak, sampai bahasa Papua pun semuanya dilebur menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Persatuan Nusantara. Dan dengan ini bahasa Indonesia pun resmi menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, di mana 9 bahasa lainnya selain bahasa Indonesia yaitu adalah bahasa Hindi, bahasa Italia, Portugis, bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, dan Rusia yang juga merupakan bahasa resmi PBB bos. Mantap, mantap jos. Semoga nanti di masa depan bahasa Indonesia ini juga dapat mendunia seperti halnya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang sekarang wajib dipelajari di sekolah-sekolah di Indonesia ya bos. Amin. Oke, lanjut. Namun kalian jangan salah bos. Walaupun di sekolah kita wajib belajar bahasa Inggris, terus ada juga yang wajib belajar bahasa Mandarin, namun negara-negara di luar sana, negara-negara besar, sebenarnya juga banyak yang mempelajari secara resmi bahasa kita, bahasa Indonesia bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, beberapa negara besar ini pun ternyata juga mempelajari bahasa Indonesia di negaranya masing-masing. Yang pertama yaitu mulai dari Kanada, Australia, Jepang, Vietnam, Ukraina, Korea Selatan, Amerika, hingga negara Inggris bos. Nah, negara-negara ini pun benar juga ikut mempelajari bahasa Indonesia, bahkan juga mempelajari budaya kita, budaya Indonesia bos. Seperti contohnya di Inggris. Salah satu universitas di Inggris yang memiliki program studi bahasa Indonesia adalah School of Oriental and African Studies atau SOAS. Di sekolah tersebut, mahasiswa pun tidak hanya diajari mengenai bahasa Indonesia saja bos, tapi juga budaya Indonesia. Kemudian di Amerika, KBRI Washington DC juga sempat membuka kelas bahasa Indonesia pada musim semi 2022 lalu. Bahkan di Amerika Serikat banyak kampus yang memiliki program studi bahasa Indonesia, mulai dari Cornell University, University of Michigan, University of Hawaii, Manoa, hingga Ohio University, dan contoh lain untuk negara Ukraina misalnya. Meskipun awalnya pihak Indonesia pesimis, namun ternyata antusiasme anak muda di Ukraina untuk mempelajari bahasa Indonesia terbilang cukup tinggi bos. Bahkan pemerintah Ukraina pun sampai membuka program beasiswa bagi mahasiswa asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Nah, mantap jos nih bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ciri khas Indonesia, budaya Indonesia, bahasa Indonesia yang kini semakin naik pamor
di mata dunia. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Guys, memang sangat-sangat bikin bangga guys, di mana dikatakan pada baru-baru ini di mana Indonesia merupakan negara pertama yang berjaya menempatkan barang-barangan budaya di markas utama di UNESCO yang bertempat di Paris. Di mana bukan sahaja barang-barang budaya ini daripada Indonesia ditempatkan di sana, di mana bahasa Indonesia dijadikan di antara bahasa rasmi semasa konferen UNESCO ini berlangsung. Dan kalau kita tengok bahasa ni, ada beberapa negara lagi yang terlibat di mana bahasa negara-negara itu dibawa semasa perbahasan ataupun semasa persidangan UNESCO berlangsung. Pada 13 November tahun 2023, yang hadir pada ketika itu Duta Besar dan Perwakilan Negara-Negara Sahabat Sekretariat UNESCO. Kalau kita tengok yang telah pun berlangsung di Konferen Umum UNESCO kali ke-42 yang dilaksanakan pada 7 sampailah pada 22 November pada tahun ini, di mana wakil setiap delegasi di Indonesia semasa menghadiri UNESCO itu, di mana Indonesia merupakan negara pertama UNESCO berjaya untuk mendapatkan satu kawasan khusus di dalam UNESCO itu, di mana kawasan itu khas untuk Indonesia untuk mempamerkan di antara barangan-barangan budaya daripada Indonesia di pameran UNESCO, di mana UNESCO ini adalah tempat barangan-barangan budaya yang satu dunia akan melihat barangan budaya itu, di mana Indonesia merupakan negara pertama yang ditempatkan di sana. Bukan kaleng-kaleng guys. Indonesia diberi kepercayaan oleh dunia untuk mempamerkan, dikatakan 11 benda seni sumbangan daripada Indonesia yang diberikan kepada UNESCO untuk dipamerkan. Bukan sahaja di Paris, tetapi ini merupakan tetapan satu dunia yang datang pada ketika itu ataupun pada bila-bila masa selepas ini, mereka dapat melihat barangan budaya daripada Indonesia. Dan di sebalik daripada itu, perkara yang memang sangat-sangat membanggakan apabila bahasa Indonesia diangkat di antara menjadi bahasa rasmi yang akan digunakan semasa persidangan ataupun konferen UNESCO itu berlangsung. Jadi guys, dua perkara yang sangat-sangat membanggakan khususnya kepada masyarakat di Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama yang berjaya diberikan satu kawasan khusus untuk menempatkan barangan-barangan budaya di Indonesia, dan juga Indonesia sekali lagi diberi kepercayaan apabila bahasa rasmi Indonesia diangkat semasa konferen UNESCO berlangsung. Mantap guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.